Bisa saya banting atau saya tengkurapkan atau saya jungkelkan? Eh, mungkin ditengkurapkan, Miss. Oh, ditengkurapkan. Tapi bukan masalah manuk kan, sayang? Bukan Oke. masalah, ya cerita keluarga lah, Miss. Pengen cerita sedikit. Oke. Tapi ingat, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Masalah keluarga, waduh. Tadi ada yang takut hantu, ada yang takut kamera. Ini kamu masalah keluarga. Kenapa dengan keluargamu, sayang? Iya, alhamdulillahnya ceritanya saya mengikuti Miss Yuni waktu dari Hong Kong sampai Miss Yuni pulang ke Indonesia. Saya pun masih tetap lihat konten-kontennya Miss Yuni karena apa sih, saya sangat suka sekali dengan kontennya Miss Yuni. Siap. Dan saya di situ banyak belajar, Miss. Dari saya sangat drop sekali dengan masalah keluarga saya, ya sampai saya sakit karena melihat dari kontennya Miss Yuni memberi semangat apa. Ya Allah, saya tuh berterima kasih tanpa saya sadari tuh Miss bisa bangkit. Waduh, kenapa ini? Kenapa? Ada apa di konten itu? Aduh, sedikit nervous, Miss. Oke, nggak apa-apa. Telepon langsung tak angkat loh ini. Wah, sangar ini jodoh berarti. Gimana? Iya, jodoh. Sudah lama sekali saya pengen telepon Miss Yuni karena intinya bukan pengen mengeluh, ingin berterima kasih sama Miss Yuni, banyak mengedukasi tentang masalah TKW. Saya di Singapura, Miss, bukan di Hong Kong. Oh, ini malah bukan di Hong Kong, di Singapura. Oke. Iya, di Singapura. Saya dulu kerja di Hong Kong cuma 8 bulan karena cuaca dingin nggak kuat. Terus saya pulang ke Indo, dapat 3 bulan saya daftar ke Singapura. Saya jodohnya di Singapura sampai 8 tahun saya di Singapura. Waduh, oke. Jadi masalah keluarga seperti apa yang bisa kamu selesaikan dengan nonton konten-konten yang sudah ada ini? Dulu saya tuh Miss Yuni, di masalah keluarga tuh punya suami yang pertama itu punya 3 anak tapi kayaknya kurang berjodoh lah, jodoh tidak ada sampai saya berantakan. Sudah punya rumah, sudah punya anak, segalanya sudah punya, Miss. Tapi mungkin jodoh enggak. Ya, jadi sampai di situ saya bercerai sama suami pertama itu, Miss. Nah, di situ kan karena ada anak 3, sudah punya rumah, saya tuh ngomong sama suami, bekas suami lah, rumah jangan dijual, saya bilang karena ada anak. Betul. Nah, sayanya pergi ke Hong Kong, Miss, 8 bulan. Seingat saya itu dia nggak berani ngejual rumah itu ya, Miss. Pas saya sudah 8 bulan di Hong Kong, saya dengar kabar dia berani ngejual sampai saya drop dari sana itu. Kayak nggak punya pegangan sama sekali. Semua habis, anak dibawa semua, Miss. Nggak ada. Saya pulang tuh kayak stres. Nah, saya pulang ke Indonesia, saya ada orang sudah rumah sudah dijual, ya udah saya ikhlaskan, mau gimana lagi kan, Miss. Sudah dijual sudah. Nah, saya pergi ke Singapura, daftar ke Singapura di sini. Alhamdulillahnya majikan baik, majikan meninggal saya ganti majikan lagi. Nah, di majikan kedua ini saya masih kepikiran yang masa lalu saya itu, Miss. Orang namanya sudah punya rumah, sudah anak dibawa semua kan masih kepikiran lah. Nah, saya tidak sengajanya ngelihat konten Miss Yuni. Banyak sekali saya masukkan dari situ, Miss. Yang bilang semangat lah para TKW, duit bisa dicari dari situ itu, Miss. Saya bangkit. Oh iya, kenapa saya buang-buang air mata saya? Kenapa bersedih setiap hari buat apa? Nah, yang namanya duit bisa dicari, alhamdulillah. Sekarang saya bisa bikin rumah lagi, bisa dapat ganti lagi. Dari situ saya banyak belajar dari konten Miss Yuni. Sampai saya kalau kerja itu, Miss, jaga orang tua itu headset selalu di telinga, pengen dengerin setiap hari itu, Miss. Tapi apa yang Miss Yuni sampaikan adalah benar tidak? Kita buang air mata. Benar sekali, Miss. Kita buang waktu untuk menangkisi, meratapi rumah yang sudah dijual oleh mantan suami kita. Kenapa kita tidak cuci muka, bangkit, semangat cari uang lagi buat rumah lagi? Bener nggak? Daripada kita buang-buang waktu kita meratapi, menangisi sesuatu yang sebenarnya sudah hilang. Karena kita nangis pun nggak akan kembali.
Lebih baik cuci muka, ganti baju, pergilah bekerja. Bekerja pakai otak, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Dapatnya lebih banyak diganti sama Tuhan, sayang. Betul sekali, Miss. Saya banyak belajar dari situ. Saya pengen sampai headset. Dulu saya jaganya orang tua, satu orang single, Miss. Nggak menikah dia, nggak punya anak. Di Singapura sini. Alhamdulillah dia kan punya penyakit kanker. Percaya semua. Saya lepas dia meninggal dikasih pesangon sampai 5.000. Kalau uang Indonesia bisa 50 juta, Miss. Oke. Dapat rezekinya. Alhamdulillahnya saya bisa membuat rumah lagi, dapat ganti lagi, jaga orang tua lagi saya. Ingat konten Miss Yuni saya itu, kenapa kamu jaga orang tua yang sudah tua pas dia saat-saatnya dia sudah mau meninggal, kamu mau tinggalkan habis kontrak, bertahanlah sampai dia meninggal. Saya sampai hari ini nenek saya meninggal, Miss, baru 1 bulan, saya masih di sini. Oke. Masih tetap majikan saya juga masih percaya. Jadi saya keingetnya omongan Miss Yuni yang kalau di konten itu, saat jaga orang tua penuh dengan sabar, padahal dia cerewet, saya tidak pernah membalas, tidak pernah menjawab. Nenek omongin kasar, nenek omongin apa, tetap saya semangat. Saya ingatnya rumah yang sudah hilang saya harus bikin lebih besar dari rumah yang kemarin. Itu saja saya ingatnya konten Miss Yuni itu. Bener, saya dari dulu ingin telepon Miss Yuni, hanya ingin berterima kasih, sangat mengedukasi konten-konten Miss Yuni, banyak belajar dari konten Miss Yuni, dari yang garangan apalah, semua itulah Miss. Saya belajar terus dari situ. Alhamdulillahnya majikan pun baik, wifi pun los 24 jam, saya dengerin apapun, nggak pernah komplain. Yang penting kamu kerjanya selesai, kamu boleh lihat HP, kayak gitu Miss, majikan di sini. Saya pribadi merinding dengan apa yang kamu sampaikan. Saya tidak percaya bahwa apa yang saya sampaikan memiliki power sampai membuat kamu bangkit dari keterpurukan kamu, dari masa-masa kamu jatuh. Ini menjadi inspirasi saya untuk lebih baik lagi menjaga hati saya sendiri. Karena kenapa? Karena Miss Yuni ini kan setiap hari dicurhatin orang toh. Curhatan itu kan sampah toh Mbak. Dimasukin sampah-sampah semua kan. Jadi kalau Miss Yuni nggak kuat, yang depresi itu sebenarnya saya. Karena apa? Karena kalau Miss Yuni sudah nggak ngangkat telepon, itu benar-benar totalitas saya nggak ngangkat telepon. Tapi jika konten itu bermanfaat, ini bukan hanya mendapatkan uang dari YouTube ya, tapi saya mendapatkan satu tanaman dari saya pribadi untuk orang lain, itu akan berbuah saat saya bisa seperti sampean gini. Saya merasa bahwa suara saya didengarkan, padahal saya kadang-kadang cuma ingetnya pas bengok-bengok aja gitu loh. Ya, terima kasih dari Singapura. Iya, Miss, dengan logatnya Miss Yuni yang belak-belakan itu saya sangat suka, Miss. Tidak apa yang kalau begini ya ibaratnya kasar diucapin, saya itu sangat suka, Miss. Orangnya terbuka kayak gitu. Makanya saya itu dari konten apa yang diupload itu saya lihat mana yang baru itu upload dan Miss Yuni itu saya cari, Miss, sampai saking ngefansnya. Sampai Miss Yuni pulang ke Jakarta, saya pun tahu waktu Miss Yuni bulan Agustus cuti, saya pun cuti ada di Indonesia, cuman saya Jawa Barat, Miss. Oke. Jadi terima kasih ya. Sampai saya tahu Miss Yuni pulang juga. Aduh, membuat saya semakin semangat ini untuk membuat konten jika memang konten saya bermanfaat buat kalian semua. Iya, betul sekali, dan saya selalu mensupport channelnya Miss Yuni karena selalu mengedukasi para TKW. Walaupun saya bukan dari TKW Hongkong ya, Miss, saya dari Singapura, tapi saya ngefans berat dari Singapura, selalu dengerin konten Miss Yuni. I love you. Miss Yuni, Pak Tony, sehat selalu, keluarga Meme, and Koko Thomas also sehat selalu ya, Miss. Siap, terima kasih. Terima kasih dari Singapura. Terima kasih waktunya. Terima kasih sekali. Tidak banyak. Oke, Miss. Oke, assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya menjadi merinding ini. Bukan saya pamer ya, bukan pamer borok ya. Tapi saya sangat merinding sekali. Saya berterima kasih Tuhan, ternyata apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat.
Jadi saya membengok-bengok tidak sia-sia, ternyata saya bisa menyelamatkan teman kita yang tadi hampir dihapusin sama kentara, dan teman-teman yang takut hantu, teman-teman yang takut kamera, dan salah satu dari Singapura. Jadi teman-teman, channel ini bukan hanya untuk Hong Kong saja. Channel ini semuanya, yang kemarin dari Jepang, dari Belanda, bahkan dari New Zealand, dari mana saja sudah kumpul semua di sini. Jadi bantu share-nya biar teman-teman lebih tahu lagi. Dan itu pribadi saya kalau pas ngomong jorok ya jorok, pas marah ya marah. Jadi saya tidak ingin di konten saya pura-pura baik, saya pura-pura sabar pada saya lagi marah. Jadi ini adalah cara saya mengekspresikan, jadilah pribadimu yang lebih baik. Kalau ada yang salah silahkan dikritik, nggak apa-apa. Tapi saya tidak ingin pura-pura selalu menjadi baik di depan kamera, tapi pada kenyataan saya itu adalah busuk. Jadi lebih baik saya ngomong blak-blakan di sini apa adanya dan tidak terkecuali dalam segala permasalahan. Jadi saya lebih merasa bahwa bisa menjadi diri saya sendiri saat saya bisa mengungkapkan apa yang ada di hati saya, dan saya bisa memberikan solusi buat kalian. Pokoknya satu hal, tetap semangat dengan apapun. Daripada kamu hari ini jatuh tersungkur, meratapi nasibmu, menangisi laki-laki yang telah menyakitimu, melihat tetangga yang menghardikmu, kamu membuang waktumu menangis, meronta-ronta, cuci muka, ganti baju, melangkah ke depan. Katakan pada diri sendiri bahwa kamu bisa. Katakan pada diri sendiri, kamu pasti bisa. Katakan sekali lagi pada diri sendiri, kamu pasti bisa. Dan itu pasti terjadi. Jadi buat teman-teman, jangan pernah berpikir kamu akan jatuh. Jika kamu berpikir kamu akan jatuh, maka jatuhlah kamu. Karena apa yang ada dalam pikiranmu itu akan terungkap. Saat sudah terungkap itu akan menjadi doa. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan pikiranmu. Jika pikiranmu jelek, maka mulut yang keluar darimu, komen yang keluar darimu itu adalah jelek. Jadi hati-hati dengan pikiranmu, kontrol pikiranmu. Katakan pada diri sendiri, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Apapun itu. Jika tidak bisa hari ini, masih ada hari esok. Dan hari esok pastinya lebih indah daripada hari ini. Yakin teman-teman, dan saya percaya semangat kita. Saya sangat bahagia sekali saat ada yang bilang terima kasih tentang konten saya. Jadi sudah ada ribuan konten ada di sana. Boleh dikutik-kutik, boleh diwolak-walik, karena kalian semuanya tidak menyaksikan. Saya lihat follower saya ada 135.000 follower. Tapi pada kenyataannya penontonnya cuma 200, 300. 1.000, 5.000, paling besar adalah 57.000. Jadi kemana aja yang separuhnya? Jadi kenapa saya bilang share, like, bagikan sama teman-teman yang lain agar menjadi semangat buat teman-teman. Saat konten ini bermanfaat buat orang lain dan kalian yang nge-sharekan, semoga ini menjadi manfaat buat orang lain, orang sekitar kita, dan berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan sampai ketemu lagi, bye bye.